Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kita kan sama-sama tahu nih, kalau di tahun 2020, cryptocurrency tuh ngalamin kenaikan yang luar biasa banget. Misalnya nih, Bitcoin tuh naik sebesar 450% sepanjang tahun 2020. Ethereum juga naik lebih dari 1000% nih dalam 1 tahun terakhir. Terus ada juga Yearn Finance nih, yang sempat mencapai rekor sampai 650 juta rupiah. Dari yang tadinya tuh cuma sekitar 10 jutaan rupiah doang. Kenaikannya tuh sampai 6.400% nih, cuma dalam waktu 3 bulan. Luar biasa banget ya, ternyata kenaikan aset kripto ini tuh emang gak kalah gitu. Bahkan bisa dibilang melebihi kenaikan saham di tahun 2020. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih, sebenarnya apa sih kegunaan kripto? Apa kripto itu cuma komoditas koin dan token digital doang yang dijadiin objek trading? Pergerakan harganya agresif, tapi gak punya nilai fungsional sama sekali? Atau jangan-jangan nih, sebetulnya kripto itu punya nilai kegunaan yang bisa bermanfaat secara real di masa depan? Terus, faktor apa aja sih yang bikin harga kripto bisa melonjak naik? Apa cuma gara-gara spekulasi market doang? Nah, secara garis besar nih, kenaikan harga kripto itu bisa dipicu sama 3 hal. Yang pertama udah jelas ya, karena spekulasi pasar. Kita nggak bisa mungkirin gitu, kalau kenaikan kripto yang agresif salah satunya dipicu sama spekulasi market atau optimisme pasar yang mungkin berlebihan. Tapi optimisme itu tuh muncul dari mana sih sebenarnya? Tentu aja dari potensi nilai fungsional atau kegunaannya. Terus yang kedua itu karena perkembangan teknologi dan adaptasi kripto yang semakin meluas. Dengan pengembangan teknologi dan adaptasi tersebut nih, potensi penggunaan kripto secara real dan meluas di masa depan tuh jadi kelihatan semakin nyata. Dan hal ini tentu bisa bikin nilai ekonomi kripto tuh bertambah. Oh iya, poin kedua ini nih yang bakalan aku bahas secara mendalam di video ini. Dan faktor ketiga adalah karena nilai kelangkaan yang semakin tinggi. Buat kamu yang udah nonton gitu ya video Ngomu sebelumnya tentang Bitcoin, pastinya kamu udah tahu kalau jumlah Bitcoin itu terbatas, gak bisa ditambah supply-nya. Tapi bisa berkurang nih, karena musnah akibat keteledoran manusia. Dengan nilai market cap Bitcoin yang udah tembus 9.500 triliun, bisa dibilang nih, Bitcoin itu adalah komoditas paling langka dan paling liquid di dunia saat ini. Itulah 3 faktor yang bikin harga kripto terus ngalamin kenaikan. Nah, di video kali ini aku mau bahas lebih spesifik poin yang kedua. Sebenarnya teknologi kayak gimana sih yang ditawarin kripto kepada dunia? Sederhananya nih, teknologi kripto itu bisa memperdekakan semua bentuk layanan digital di dunia tanpa harus dikuasain atau dikendalin sama sebuah perusahaan, institusi, atau bahkan negara. Biasanya nih, sebuah layanan digital itu kan dibikin sama perusahaan gitu ya, yang mempekerjakan para programmer. Nah, layanan itu tuh bisa dinikmatin sama penggunanya, karena ya emang dikelola sama perusahaan tersebut. Perusahaan itu tuh ngasih tarif layanan kepada users, dan perusahaan itu tuh bisa bayar maintenance server ke penyedia jasa kayak Amazon atau Alibaba, supaya layanan itu tuh bisa tetap hidup. Sekarang gimana ceritanya kalau para programmer ini bisa bikin layanan digital yang bisa dinikmati langsung sama para users, tanpa harus dikelola sama perusahaan dan gak perlu pakai server tunggal? Nah, teknologi kripto dengan nama blockchain itu bisa bikin jaringan server yang terpencar-pencar di seluruh dunia dan dioperasiin sama jaringan komputer rumahan. Dengan begitu nih, program apapun yang dibikin di jaringan blockchain itu tuh bisa berjalan tanpa perlu dikuasain atau dikendalin sama perusahaan ataupun lembaga tertentu. Emangnya program kayak gimana sih yang bisa dibikin di dalam blockchain? Sebetulnya ya bisa apa aja. Misalnya layanan-layanan jasa keuangan, kayak layanan simpan pinjam, asuransi, pencairan warisan, perdagangan aset, dan lain-lain. Loh, tapi kan semua layanan itu udah tersedia gitu ya dengan mekanisme tradisional kayak perbankan, sekuritas, dan lain-lain. Ya emang bener, layanan itu tuh udah banyak tersedia. Tapi buat para penggiat kripto, layanan tradisional keuangan itu punya banyak kelemahan, khususnya yang berkaitan sama keterbatasan peran manusia. Nah, dengan teknologi kripto, peran manusia buat mengaplikasikan layanan itu bisa digantiin gitu sama program komputer yang sepenuhnya merdeka dari kepentingan manusia. Teknologi inilah yang biasa disebut dengan istilah smart contract. Misalnya nih, layanan keuangan yang dibikin dengan teknologi kripto itu tuh bisa memfasilitasi proses transfer ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan sangat murah. Kenapa bisa gitu? Ya karena nggak ada peran manual manusia dan nggak ada biaya administrasi bank yang harus dibayar. Canggih banget kan? Nah, program layanan keuangan berbasis kripto ini tuh sering disebut dengan istilah decentralized finance atau DeFi.
Layanan keuangan dengan konsep DeFi ini tuh sifatnya terbuka, global, dan netral. Program ini nggak kenal sama yang namanya batas geografis, nggak peduli sama konflik politik antar negara, dan juga nggak mandang status sosial kaya miskin atau pejabat penting. Siapapun, dimanapun, dan apapun latar belakangnya, semua orang tuh bisa ngakses dengan protokol yang sama. Gak ada satupun orang yang disimewain. Cukup dengan sambungan internet, semua orang tuh bisa ngakses layanan keuangan ini tanpa perlu ngisi setumpuk dokumen persyaratan yang harus dipenuhin dan juga ditandatanganin. Gak cuma itu aja, layanan keuangan dengan teknologi blockchain tuh bisa dibilang aman juga nih dari oknum manusia yang punya niat jahat. Loh, kenapa gitu? Ya, karena kan operasional layanannya tuh bisa berjalan sendiri secara otomatis dan gak ada manusia yang bisa ngotak-ngatik sistem yang udah diluncurin di blockchain. Layanan keuangan itu sifatnya transparan gitu kalau dari sisi operasional, tapi sekaligus bersifat privat juga dari sisi privacy. Artinya, siapapun bisa memverifikasi proses operasional dari layanan tersebut, bahwa protokol layanan itu beneran mengeksekusi order, bukan tipu-tipu. Dan kerennya lagi, para penggunanya tuh nggak perlu dimintain identitas, jadi kamu nggak perlu tuh ngasih ID card atau nomor handphone kamu, yang sering banget disalahgunain sama perusahaan buat dijual ke pihak ketiga. Dan akhirnya bikin kamu sering kena spam iklan, tawaran kartu kredit, tawaran pinjol ilegal, atau bahkan penipuan OTP. Wah, keren banget ya potensi utilitas dari teknologi kripto. Yap, emang sebenarnya potensinya tuh luar biasa banget. Cuma sayangnya, jarang ada orang yang tahu dan beneran ngulik sampai detil. Saat ini, kebanyakan orang tuh ya cuma ngomongin fluktuasi harga aset kripto aja yang naik turun secara agresif, khususnya Bitcoin. Tapi mereka tuh kebanyakan nggak ngerti gitu. Sebenarnya apa sih nilai fungsional dari aset kripto di masa depan? Padahal dengan berbagai macam proyek kripto yang berjalan dan proses adaptasi yang semakin meluas ini, bisa jadi nih, suatu saat nanti tuh bakal ada banyak program layanan digital berbasis blockchain yang dipakai secara luas. Orang-orang di seluruh dunia bakal nabung di blockchain, transfer uangnya dengan blockchain, ngeklaim asuransi kesehatan pakai smart contract, ngelakuin investasi dan trading di sekuritas yang servernya di blockchain, mengeksekusi semua hukum perdata dengan smart contract, bahkan minjem modal usaha dengan jaminan tertentu tuh juga bisa gitu. Dieksekusi pakai layanan smart contract di blockchain. Semua proses operasionalnya bisa otomatis, tanpa ada celah human error. Cepat, murah, aman, netral, protokolnya juga transparan, tapi privasi kamu tuh bisa tetap terjaga. Sekarang mungkin kamu jadi penasaran, emangnya apa sih hubungannya Bitcoin, Ethereum, dan koin lainnya dengan realisasi teknologi blockchain, smart contract, DeFi, dan lain-lain? Nah, menariknya nih, justru yang jadi kunci dari pengaplikasian teknologi tersebut tuh bukan Bitcoin, tapi Ethereum dan token-token DeFi yang terlahir dari program yang dibuat di blockchain Ethereum. Misalnya Chainlink, Uniswap, Compound, Synthetic, dan lain-lain. Loh, maksudnya gimana sih? Jadi gini konsepnya, saat ini banyak banget programmer di seluruh dunia tuh lagi berlomba-lomba buat bikin layanan keuangan dalam bentuk DeFi. Mereka itu bikin layanan tersebut bukan di server-server yang dibikin sama perusahaan, kayak Amazon atau Alibaba, tapi pakai blockchain Ethereum sebagai basis servernya. Blockchain Ethereum ini tuh bisa terus hidup dan aktif sebagai server, soalnya ada ribuan miners di seluruh dunia yang pakai komputer rumahnya buat nambang Ethereum, sekaligus jadi jalur lintasan server buat data transfer program-program yang udah dibikin. Nah, para programmer yang bikin layanan itu bakalan butuh Ethereum buat bisa nerbitin program mereka di blockchain Ethereum. Karena buat bisa nerbitin program tersebut, mereka tuh harus bayar gitu ke para miners dalam bentuk Ethereum. Begitu juga dengan users yang nantinya tuh bakal pakai layanan ini. Kalau mereka pengen jalanin programnya, mereka harus bayar gitu. Istilahnya gas fee dalam bentuk Ethereum. Itulah yang bikin nilai ekonomi dari Ethereum naik. Soalnya Ethereum tuh emang dibutuhin buat mengaplikasikan smart contract ini. Dalam ngembangin program layanannya, para programmer ini tuh juga nerbitin token yang dibagi-bagiin ke para users. Token ini fungsinya apaan sih? Sebagian besar token ini berfungsi sebagai alat buat voting yang nentuin arah pengembangan fitur layanan keuangan tersebut. Jadi ya sifatnya tuh bener-bener mirip banget sama saham. Kalau perusahaan kan biasanya nerbitin saham nih. Nah, para programmer kripto ini ya nerbitin token sebagai alat voting dalam setiap pengambilan keputusan. Tentunya supaya semakin decentralized, umumnya para developer program itu bakal ngebagiin 80-90% tokennya kepada para users.
Sementara pengembang itu sendiri pegang 10-20% token nih sebagai kekuatan voting mereka. Dengan semakin luasnya fungsi program itu, harapannya nih, harga tokennya itu bisa semakin naik, dan para developer itu bisa dapat untung dari kenaikan harga tokennya. Mungkin sekarang kamu jadi makin penasaran nih, program smart contract apa aja sih yang lagi aktif berkembang saat ini? Sebetulnya ada banyak banget, tapi aku sebutin beberapa aja ya yang udah terkenal. Yang pertama itu adalah Chainlink. Nah, si Chainlink ini tuh berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang terdesentralisasi, kayak data ekonomi, data politik, demografi, dan lain-lain. Data yang ada dalam Chainlink ini tuh bisa jadi basis gitu buat sebagian besar layanan smart contract, yang mana buat setiap pengambilan data, pembayarannya itu pakai token link. Selain Chainlink ada juga nih saingannya, namanya tuh Band Protocol. Nah, buat kamu yang mau berinvestasi pada token Chainlink ataupun Band Protocol, kalau di Exchange Indonesia kamu bisa beli 2 token ini di toko kripto. Selain itu ada juga nih Uniswap yang berfungsi sebagai money changer yang lebih stabil. Kok bisa stabil sih? Ya, soalnya penentuan harganya itu bukan berdasarkan order book, bid dan offer, tapi dari algoritma gitu, yang itu perbandingan volume antar aset kripto. Tokennya itu namanya Uni, ada juga kompetitornya nih yang ada di Binance namanya itu Cake. Kedua token ini kalau di Exchange Indonesia bisa kamu beli di toko kripto. Khususnya Cake nih, yang beroperasi di Binance Smart Chain, itu tuh cuma tersedia di toko kripto doang. Terus ada juga Compound yang berfungsi sebagai media simpan pinjam. Jadi para peminjam itu bisa nyimpan aset kripto mereka sebagai jaminan atau kolateral, dan minjem aset dalam bentuk yang lebih stabil. Contohnya itu adalah USD token. Nantinya, para peminjam itu bakalan dapetin bunga yang besarannya berubah-ubah, sesuai sama algoritma dari smart contract. Wah, ternyata banyak banget ya potensi utilisasi atau fungsi dari teknologi kripto di masa depan. Yap, emang banyak banget. Selain yang aku sebutin sebelumnya, ada juga Synthetic yang nantinya tuh berfungsi buat perdagangan berbagai aset derivatif. Ada juga Yearn Finance, PancakeSwap punyanya Binance, dan lain-lain. Jadi, siapa bilang kalau kripto itu nggak ada kegunaan dan fungsinya selain jadi objek trading? Menurut aku sendiri, potensinya itu gede banget. Cuma kita itu emang harus jeli gitu buat ngawal proyek-proyek mana aja yang bisa berkembang dengan baik, sehingga harga tokennya tuh bisa terus-terusan naik kayak Bitcoin dan Ethereum. Nah, buat kamu yang percaya dengan adaptasi teknologi kripto di masa depan, kamu bisa nih berinvestasi pada token ataupun koin yang punya misi dan tujuan supaya bisa punya kegunaan yang real di masa depan. Semua aset digital yang aku sebutin tadi tuh bisa kamu beli di exchange pilihan kamu. Tapi buat kamu yang udah pernah nonton video kami sebelumnya, sebetulnya kami nyaranin kamu untuk beli aset-aset ini di toko kripto. Kenapa? Ya, setelah kami nge-review nih beberapa exchange yang tersedia di Indonesia, bisa dibilang toko kripto itu adalah exchange yang punya banyak keunggulan gitu. Dari sisi biaya transaksi yang murah, keamanannya juga bagus, dan fitur yang lengkap. Apalagi khusus buat token-token DeFi yang diterbitin sama Binance Smart Chain, itu tuh cuma tersedia eksklusif di toko kripto doang. Buat exchange di Indonesia yang nerima top up dalam mata uang rupiah. Oke deh, gitu aja yang mau aku share kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu, khususnya tentang dunia kripto dan teknologi blockchain. Buat kamu yang punya pertanyaan atau mau sharing tentang pengalaman kamu terkait dunia cryptocurrency, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.